fans, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sejak kecil, Yusuf telah diberikan keistimewaan oleh Allah dengan besarnya rasa sayang Nabi Yakub kepada dirinya, hingga membuat saudara-saudaranya merasa iri, terutama setelah ibu kandungnya Rahil wafat saat ia masih berusia 12 tahun. Dikisahkan pada suatu malam, Yusuf yang masih kecil bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Kemudian ia langsung mendatangi ayahnya, Nabi Yakub, dan menceritakan mimpinya itu. Ayahnya pun langsung memahami takwilnya, bahwa akan terjadi pada anaknya suatu urusan yang besar. Namun ayahnya meminta Yusuf berhati-hati dan tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, karena mereka tidak menaruh cinta kasih kepada Yusuf. Bahkan mereka mengiri karena kedudukan yang Yakub berikan kepada Yusuf dan kepada adiknya Benyamin. Dan dalam keadaan demikian, setan tidak akan tinggal diam, tetapi akan makin membakar semangat jahat mereka. Isi cerita tadi tertulis di Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 4-10. Rasa iri dengki yang berkecamuk dalam hati saudara-saudara Yusuf membuat mereka gelap hati untuk merencanakan sebuah upaya melenyapkan Yusuf. Salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk membunuh Yusuf atau membuangnya ke tempat yang jauh, agar perhatian ayahnya hanya tertumpah kepada mereka saja. Setelah itu mereka bertobat kepada Allah. Akan tetapi di antara mereka ada yang menolak usulan pembunuhan, namun hanya mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang sangat jauh, agar nanti ditemukan oleh kafilah yang lewat, lalu mereka mengambil dan menjualnya. Ternyata usulan itu diterima. Maka pada pagi hari mereka keluar membawa Yusuf ke gurun sambil menggembala kambing-kambing mereka. Setelah mereka berada jauh dari ayah mereka, maka mulailah mereka melakukan rencana jahat itu. Mereka berjalan hingga tiba di sebuah sumur, lalu mereka melepas baju Yusuf dan melempar Yusuf ke dalamnya. Setelah mereka berhasil memasukkan Yusuf ke sumur, mereka berpikir kembali tentang apa yang akan mereka katakan nanti di hadapan ayah mereka ketika ayahnya bertanya tentang Yusuf. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk mengatakan bahwa seekor serigala memakannya. Dan untuk menguatkan pernyataan mereka itu, mereka menyembelih seekor kambing, lalu darahnya mereka lumurkan ke baju Yusuf. Saat pulang ke rumah, mereka menemui ayahnya dan pura-pura menangis. Mereka menceritakan kisah dusta bahwa ketika mereka pergi untuk berlomba dan mereka tinggalkan Yusuf di dekat barang-barangnya, lalu Yusuf dimakan serigala. Mereka juga menunjukkan baju Yusuf yang berlumuran darah untuk menguatkan pernyataan mereka. Tetapi Nabi Yakub melihat gamisnya dalam keadaan tidak robek, karena mereka lupa merobeknya. Lalu Yakub berkata kepada mereka, "Sungguh aneh serigala ini. Mengapa ia bersikap sayang kepada Yusuf? Ia memakannya tanpa merobek pakaiannya." Sementara itu di dalam sumur, Yusuf berada dalam lindungan Allah. Hingga pada akhirnya ada kafilah atau rombongan pedagang hendak menuju Mesir. Mereka berhenti untuk menambah perbekalan. Dan mereka mengutus salah seorang dari mereka untuk ke sumur mengambil air. Saat menurunkan timba ke dalam sumur, orang itu melihat ada Yusuf di dalam sana, anak muda yang sangat tampan. Orang ini pun merasa senang, bergegas memberitahukan kelompoknya yang kemudian mengeluarkan Yusuf dari sumur, membawanya bersama mereka menuju Mesir untuk dijual sebagai budak. Yusuf muda dijual di pasar, dibeli oleh Raja Mesir Al-Aziz dengan harga beberapa dirham saja. Al-Aziz pun membawa Yusuf pulang dan ternyata istri sang raja sangat senang dengan keberadaan Yusuf. Yusuf tumbuh menjadi pemuda kuat dan sangat tampan, membuat istri sang raja selalu memperhatikannya setiap hari hingga tertarik kepadanya. Mulailah ia menampakkan rasa suka melalui isyarat dan sindiran. Tetapi Yusuf selalu berpaling darinya dan tidak peduli terhadapnya. Kemudian wanita ini berpikir bagaimana caranya agar dapat merayu Yusuf. Suatu hari ketika Raja Al-Aziz pergi meninggalkan istana, istrinya memanfaatkan kesempatan itu dengan berhias dan memakai pakaian yang indah
mengunci pintu rumahnya dan mengajak Yusuf untuk masuk ke kamarnya, serta memintanya melakukan perbuatan keji dengannya. Tapi Nabi Yusuf menolak ajakannya. Lalu Yusuf segera pergi menuju pintu untuk keluar dari tempat itu. Namun istri Al-Aziz segera menarik Yusuf dari belakang untuk menghalanginya keluar dan menahan gamisnya hingga robek. Tiba-tiba Raja Al-Aziz pulang dan suasana menjadi hening. Istri Al-Aziz segera meloloskan diri dengan menuduh Yusuf sebagai orang yang berkhianat serta berupaya menzaliminya. Terhadap tuduhan itu, Nabi Yusuf segera membela diri dan berkata, "Dialah yang merayu diriku." Maka suaminya meminta penyelesaian kepada salah seorang keluarganya. Lalu anggota keluarga itu berkata tanpa ragu, "Lihatlah, jika baju gamisnya koyak di depan, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar." Lalu suaminya menoleh kepada istrinya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." Selanjutnya Raja meminta Yusuf untuk membiarkan masalah ini dan tidak membicarakannya di depan seorang pun. Lalu sang raja meminta istrinya untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Penduduk Mesir, meskipun mereka menyembah patung, tapi mereka tahu bahwa yang dapat mengampuni dan menyiksa hanyalah Allah. Sehingga Raja Al-Aziz menyuruh istrinya meminta ampun kepada Allah. Semua pihak sepakat untuk menyembunyikan masalah ini. Tapi ternyata berita godaan istri Al-Aziz kepada Yusuf itu telah tersebar, dan wanita-wanita kota sudah membicarakannya. Istri Al-Aziz yang mengetahui keadaan itu marah dan ingin menunjukkan alasan terhadap tindakannya itu kepada kaum wanita yang membicarakan dirinya, bahwa ketampanan Yusuf itulah yang membuat dirinya melakukan hal itu. Maka istri Al-Aziz mengundang kaum wanita ke istana dan telah disiapkan tempat-tempat yang sangat istimewa. Selain itu juga telah memberikan masing-masing mereka sebilah pisau beserta buahnya. Lalu istri Al-Aziz menyuruh Yusuf keluar. Yusuf pun keluar menuruti perintah majikannya. Maka ketika kaum wanita melihatnya, mereka semua terpesona dengan ketampanan Yusuf. Dan tanpa sadar, mereka melukai tangan mereka dengan pisau. Sampai-sampai mereka mengira bahwa Yusuf adalah seorang malaikat. Hampir saja terjadi fitnah di Madinah karena rasa cinta kaum wanita kepada Yusuf. Maka pihak berwenang memandang bahwa Yusuf perlu dipenjarakan sampai waktu tertentu. Mereka akhirnya memenjarakan Yusuf dan tinggallah Yusuf di penjara selama beberapa waktu, dan ternyata ada juga 2 orang yang masuk penjara bersamanya. Yang satu sebagai tukang roti, sedangkan yang satu lagi tukang pemberi minum raja. Keduanya melihat akhlak Nabi Yusuf yang begitu mulia, dan ibadah yang dilakukannya sangat mengagumkan, sehingga keduanya mendatangi Yusuf dan menceritakan mimpi mereka kepada Yusuf. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai." Nabi Yusuf menakwil mimpi mereka, bahwa di antara mereka akan ada yang keluar dari penjara dan kembali bekerja seperti semula, memberi minum kepada raja. Sedangkan yang satu lagi akan disalib, dan seekor burung akan memakan kepalanya. Sebelum pemberi minum itu dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf meminta kepadanya agar menyampaikan masalahnya kepada raja, bahwa dia tidak bersalah. Akhirnya pembawa minum itu benar-benar dikeluarkan. Tapi setan menghasutnya untuk melupakan pesan Nabi Yusuf, sehingga Yusuf tetap tinggal di penjara selama beberapa tahun. Suatu hari, Raja Mesir yang berkuasa pada masa itu bermimpi tentang 7 sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Lalu ia meminta para peramal kerajaan untuk menafsirkan mimpinya. Alih-alih memberikan jawaban, mereka malah menganggap bahwa mimpi sang raja kosong, tidak ada artinya.
seorang pelayan raja yang menguping tiba-tiba teringat seseorang yang dulu sama-sama di penjara, yaitu Nabi Yusuf, yang mampu menafsir mimpinya. Dan berkat tafsirnya itu, menjadikan dirinya dipercaya sebagai pelayan raja. Maka disampaikanlah mimpi sang raja itu kepada Yusuf. Dan berkatalah Yusuf, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang dituai hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi masa krisis, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberikan hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Rupanya ilmu tafsir Nabi Yusuf itu cukup mumpuni. Tafsir mimpinya yang rasional itu terbukti menjadi solusi jitu saat menghadapi musim paceklik akibat kemarau panjang di Mesir. Cadangan pangan yang didapat dari menimbun hasil panen 7 tahun sebelumnya dikonsumsi selama musim paceklik hingga musim hujan tiba. Keahlian menafsir mimpi itulah yang kemudian membuat ia ditawari posisi penting oleh raja. Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri dalam urusan pangan di Mesir pada usia 30 tahun. Lalu Nabi Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan." Kisah ini tertulis dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 43-55, atau dalam Alkitab tertulis di Kitab Kejadian pasal 40 ayat 1-36. Raja Mesir pun memecat Kitfir, pejabat kerajaan yang dulu memenjarakan Nabi Yusuf, lalu mengantar Nabi Yusuf sebagai penggantinya. Setelah Kitfir meninggal, Raja Mesir menikahkan Zulaika dengan Nabi Yusuf. Dari pernikahan ini, Nabi Yusuf dikaruniai 2 orang putra bernama Afrayin dan Mansa. Pada saat Mesir dilanda paceklik, kekeringan yang sama juga dialami negeri Syam, tempat tinggal ayahnya, Nabi Yakub beserta keluarganya. Kondisi ini membuat Nabi Yakub meminta kepada seluruh putranya kecuali Benyamin agar pergi ke Mesir menemui penanggung jawab produksi dan pengolahan makanan kerajaan untuk meminta izin agar boleh membeli bahan makanan. Sesampainya di Mesir, mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf juga berpura-pura tidak mengenali saudara-saudaranya itu. Nabi Yusuf sempat mencari Benyamin, adik kesayangan yang ternyata tidak ikut. Nabi Yusuf mencari akal supaya dapat bertemu dengan Benyamin. Maka dijebaklah kakak-kakaknya itu dengan tujuan sebagai mata-mata. Dan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, mereka harus membawa Benyamin serta menyerahkan surat bukti kenabian ayah mereka, yaitu Nabi Yakub. Dan salah satu dari mereka harus tetap tinggal sebagai jaminan. Setelah mendapatkan surat bukti kenabian Yakub, mereka mengajak Benyamin pergi ke Mesir. Kali ini Nabi Yusuf sangat gembira karena dapat berjumpa dengan Benyamin. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf pulang kembali ke negeri Syam tanpa Benyamin. Baru setelah itu Nabi Yusuf memanggil Benyamin dan mengaku bahwa ia adalah kakaknya. Mereka pun berpelukan melepas kerinduan yang sudah lama terpendam. Sementara itu, Nabi Yakub sangat sedih karena kehilangan Benyamin dan memerintahkan putra-putranya agar kembali ke Mesir untuk membawa pulang Benyamin. Sesampainya di Mesir, Benyamin menjelaskan bahwa yang menjadi menteri urusan pangan adalah Yusuf, yang dulu mereka buang ke sumur. Sontak, saudara-saudara Nabi Yusuf langsung minta maaf, menyesal, telah iri dan dengki kepada Nabi Yusuf. Mereka menceritakan bahwa sepeninggal Nabi Yusuf, sang ayah selalu menangis hingga matanya buta. Pada saat saudara-saudaranya akan kembali lagi ke negeri Syam, Nabi Yusuf membawa sebuah baju gamis miliknya untuk diusapkan ke bagian wajah Nabi Yakub. Atas izin Allah, mata Nabi Yakub dapat melihat kembali. Selanjutnya, Nabi Yakub bersama keluarga besarnya segera berangkat ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf dan Benyamin. Saat bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi Yakub, ibu dan 11 saudaranya melakukan sujud penghormatan. Inilah arti mimpi Nabi Yusuf ketika ia masih kecil. Matahari melambangkan Nabi Yakub, bulan melambangkan ibunya, dan 11 bintang melambangkan 11 saudaranya. Pada zaman Nabi Yusuf bersujud kepada sesama merupakan tradisi bahkan disyariatkan, seperti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam.
Tetapi tradisi ini kemudian dihapus dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad, yang melarang orang bersujud kecuali hanya kepada Allah. Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.